Anda kembali bersama saya Abraham Silaban dalam The Prime Show. Saya sudah bergabung dan mengundang bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Mas Usamah Abdul Aziz, juru bicara dari Anies Baswedan. Ya. Terima kasih sudah bergabung. Sama-sama. Mas Sami, Bung Pandapotan Sinaga, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta. Dan anggota DPRD Jakarta yang baru dilantik. Selamat atas pelantikannya. Terima kasih. Selamat. Dan ada Bung Bim Benyamin. Abang Bim Benyamin. Siap, Bang. Tokoh Betawi. Assalamualaikum Bang, sehat Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bersama kita juga Bung Adi Praitno, pengamat politik. Bung Adi, bisa mendengar suara kami? Ya, selamat sore Mas. Iya, kita terlebih dahulu ke Mas Semi ya. Saya mau tanya suasana kebatinan Pak Anies hari ini. Karena disebutkan beliau juga tidak mengetahui pendaftaran Pak Pramono dan Mas Rano hari ini oleh PDI Perjuangan. Apakah betul ini artinya Mas Anies merasa ditinggalkan? Iya, sebenarnya Mas Anies tidak pernah merasa ditinggalkan karena memang prinsipnya belum pernah ada janji atau apapun itu dengan Mas Anies. Karena dengan PDIP sendiri, Mas Anies sebatas memang masih menjalin komunikasi dengan DPD DKI, PDI Perjuangan, lalu juga pernah ngobrol dengan Pak Rano Karno di kantor DPP PDI Perjuangan. Dan setelah itu memang diskusi-diskusi itu ya berlangsung hangat dan baik. Karena memang itu kan bagian dari PDKT ya. Nah, jadi memang kalau belum pernah ada janji itu, jadi rasanya tidak pernah merasa ditinggalkan tuh oleh PDI Perjuangan. Oke. Jadi baik-baik aja. Karenanya baik-baik saja. Iya. Kami dengar bertemu dengan beberapa orang. Siapa beberapa orang yang dimaksud? Iya, seperti diketahui Pak Anies juga pernah ketemu dengan Pak Pandapotan juga ketemu ya Pak ya di untuk hari DPD. ini, untuk hari ini. Bertemu dengan beberapa orang disebutkan. Oh, hari ini memang kita bertemu dengan tim beliau yang saat ini sedang membantu betul dengan para pendukung yang biasa kemarin mendukung. Dan hari ini memang dia mengupdate berita dan mencari informasi dan juga ya untuk bisa mengambil keputusan ke depan lah. Kira-kira seperti itu. Tapi kan kalau kita lihat kan dari rangkaian peristiwa-peristiwa politik yang dijalani oleh Pak Anies, kelihatannya memang publik menduga bahwa akan kemudian maju lewat PDI Perjuangan. Bagaimana beliau menyadari realitas politik yang terjadi? Iya, memang memang di berita-berita di media banyak menyebutkan bahwa beliau akan dipasangkan dengan Pak Rano Karno dari PDI Perjuangan. Tapi memang sampai detik ini pun memang belum ada pembicaraan terkait hal itu. Jadi memang masih santai-santai aja, nggak ada yang khusus dan nggak ada yang spesial tuh. Jadi ya semuanya berjalan dengan baik, komunikasi berjalan dengan lancar, dan Pak Anies sekali lagi juga ya merasa tidak ditinggalkan. Walaupun memang catatannya adalah bahwa aspirasi di DPD partai-partai yang sudah mendukung Pak Anies itu kan ada 4 yang pernah menyatakan, ada PDIP Perjuangan, ada PKS, ada Nasdem, ada PKB, dan DPD-nya sendiri menyatakan ingin mendukung Pak Anies dan mengusulkan ke DPP. Tapi pada akhirnya di fait accompli di DPP. Ya, tapi akhirnya pada DPP dinyatakan untuk mendukung yang lain. Tapi ya itu memang mungkin ada ketidakcocokan aspirasi yang diserap oleh DPD dengan yang DPP. Tapi itu ya nggak masalah karena Mas Anies dimanapun berada dia tetap akan berbuat untuk Indonesia. Saya geser ke Pak Pandapotan. Anda kalau saya bilang terlalu tega kepada Pak Anies. Kenapa? Karena Anda sudah bertemu dengannya. Kalau kita melihat Pak Pandapotan mengkritik Pak Anies selama jadi gubernur Jakarta, itu adalah tugas Anda dan Anda memainkan peran itu berkali-kali. Dan itu kita anggap biasa-biasa saja. Tapi kenapa dianggap tega? Karena Anda sudah bertemu dengannya di DPD PDI Perjuangan Jakarta, malah kemudian meninggalkannya begitu saja. Ini di luar kepala kita. Kok bisa demikian? DPD kan bertugas hanya untuk mengusulkan, Pak. Kita bukan memutuskan, kita mengusulkan. Dan memang pada saat rapat di DPD kita sudah sepakat untuk mengusulkan Pak Anies. Tapi kan kita hanya sebatas mengusulkan. Yang menentukan adalah DPP partai. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan tega meninggalkan atau apa, kami sudah menjalankan sampai maksimal untuk mengusulkan sampai ke DPP. Nah, seperti yang saya katakan sekali lagi, keputusan adalah di DPP. Seperti yang dikatakan Mas Sami, saya sepakat bahwa kita kan belum ada mungkin pembicaraan untuk supaya janji-janji supaya langsung dijadikan kan gitu, seperti yang dikatakan Mas Sami. Karena terus terang saya harus masih berkutat di sana. Karena kalau Anda mengkritik pedas Pak Anies itu sudah biasa kan.
Tapi kalau mem-PHP Pak Anies seperti ini ya kesannya. Saya pikir kita Di luar pikiran kita. mem-PHP. Kita tidak mem-PHP. Kita kan menjalankan koridor proses politik. Oke. Jadi kita kan menjalankan proses politik karena kita merasa mengharapkan ada perubahan di Jakarta ini dengan kita berdampingan dengan Anies, kita usulkan. Apa betul kemudian disebutkan bahwa ada dualisme di dalam tubuh DPP sesungguhnya? Yang tadi ada disebut kubu ingin mengusung Anies Baswedan, di sisi lain ada yang ingin mendepak Anies Baswedan. Nah, saya pikir kita nggak sampai ke ranah itu, karena kita kan selevel DPD. Nah, kita ya udah maksimal lah dari DPD sebenarnya, katakan Mas Ami. Sudah maksimal upaya yang dilakukan dan sudah maksimal juga jawaban yang disampaikan di meja ini, di forum ini. Saya geser dulu ke Bung Adi Praitno. Bung Adi, Anda terpuaskan dengan penjelasan itu? Atau barangkali Anda sudah punya bayangan, intuisi Anies akan kehilangan kendaraannya di titik akhir seperti ini? Ya, saya kira sejak awal saya termasuk yang memprediksi sulit bagi Anies untuk bisa maju dari PDIP. Penjelasannya dua hal. Pertama, PDIP ini kan partai yang sangat ideologis. Saya membaca belum ada sinergi ideologi antara Anies Baswedan dan PDIP. Dari dulu dua elemen ini adalah dua kutub yang saling bertabrakan satu sama yang lainnya. Anies kan kerap disebut dengan puritanism, terutama dalam konteks Pilkada 2017. Sementara kawan-kawan PDIP ini kan berada di spektrum yang cukup jauh, yaitu berada di barisan yang kerap disebut sebagai nasionalis. Dua kutub yang saya kira memang sering berhadap-hadapan sampai hari ini, baik pada level elit ataupun grassroots pemilih di PDIP tahun Anies. Yang kedua, Mas Abraham, ada kecenderungan memang PDIP itu menganggap pilkada ini adalah sebagai upaya untuk memuliakan kader-kader terbaik mereka sebagai bagian untuk berkompetisi ya. Karena kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, memang PDIP ini tidak terlampau silau dengan elektabilitas dari pihak eksternal ya. Maka tidak mengherankan kalau kita melihat sejumlah pilgub di berbagai tempat, PDIP pasti menyodorkan kader terbaiknya untuk maju. Apakah kemudian Anda melihat selain bahwa disebutkan tadi restu tidak didapatkan oleh DPP, ya sudah jelas lah ya, orang nomor satu di PDI Perjuangan Bu Mega, apakah kemudian ada faktor lain, invisible hand dan lain sebagainya misalnya? Saya kira tidak ada ya. PDIP ini kan partai yang sebenarnya tak ada takut-takutnya pada siapapun. Banyak yang memprediksi munculnya Pramono Anung yang dimunculkan oleh PDIP ini kan sebagai bahasa komunikasi politik dengan Prabowo Subianto ya. Soal kemungkinan membangun jembatan komunikasi dan kemungkinan berkoalisi di masa yang akan datang. Tapi saya melihat kecenderungan PDIP itu tak terlampau peduli apakah mau diajak koalisi Prabowo ataupun tidak. Karena Pramono ini juga dinilai sebagai sosok yang bisa mempertemukan misalnya antara kepentingan PDIP dan Prabowo Subianto, dan bahkan Pramono juga cukup dekat dengan Jokowi. Tapi rasa-rasanya saya membaca mazhab dan ideologi partailah yang jauh lebih mengemuka dibandingkan dengan yang lain. Beberapa waktu yang lalu sering saya mendengar statement-statement elit-elit PDIP, bagi mereka pilkada itu bahwa kalah dan menang adalah urusan belakang. Tapi yang paling penting kader itu adalah utama, supaya mereka punya kesempatan untuk bertanding di sebuah kompetisi, khususnya di Jakarta, bagaimana perasaan-perasaan memenangkan pertarungan dengan kader itu menjadi penting. Karena kalau toh mengusung Anies punya nama besar, belum tentu Anies itu punya komitmen dan memperjuangkan PDIP untuk masa-masa yang akan datang. Saya kira di situ PDIP. Mas Hemi, belakangan santer juga dibicarakan bahwa tidak hanya PDIP jalan bagi Anies untuk maju dapat tiket menjadi gubernur Jakarta, calon gubernur Jakarta. Disebutkan PKB juga. Apa betul ya? Udah sempat komunikasi juga? Iya, karena kan dari PKB sendiri malah pernah deklarasi dari DPD DKI. Nah itu kan yang lalu. Yang lalu, iya. Tapi sampai saat ini. Tadi malam santer beritanya. Oh itu kita justru belum dengar ya. Tapi memang banyak sekali informasi-informasi yang beredar. Tapi memang komunikasi dengan semua partai masih terus dijalin oleh Pak Anies. Bahkan dengan partai-partai yang kemarin sudah juga dukung. Tapi kalau untuk spesifik tentang PKB rasanya memang sama seperti partai lainnya. Belum ada yang khusus gitu. Oh, tidak ada yang istimewa berarti ya Bung Adi Praitno ya, bahwa PKB pun dalam hal ini disebutkan sempat putar haluan dan lain sebagainya. Tapi itu sepertinya hanya isapan jempol belaka ya? Saya kira memang soal komunikasi politik sebenarnya yang
saya kira tidak ada titik temu ya antara PDIP dengan Anies Baswedan. Penjajakannya terlampau singkat sehingga titik temu di antara keduanya tidak terjadi. Pernyataan Megawati Soekarno Putri bagi saya menjadi penegas betapa PDIP ini punya diferensiasi politik, bukan seperti partai yang lain yang kemudian silau dengan elektabilitas pihak eksternal. Makanya dalam pilatonya agak agresif Megawati. Kemarin itu kemana aja, kok baru sekarang bikin jembatan komunikasi politik dengan PDIP. Itu kan adalah statement yang menurut saya penolakan secara langsung betapa memang sekalipun Anies punya nama besar, tapi bagi PDIP bukan siapa-siapa. Soal itu sebenarnya kita bisa lihat Airin ya. Bu Airin itu kan juga bukan kader dari PDIP, tapi resmi didukung oleh PDIP menjadi gubernur Banten. Jadi sebenarnya persepsi itu bisa dipatahkan dengan adanya Airin. Jadi ya sebenarnya bukan hanya hal itu menjadi dasar. Ya kita juga nggak tahu. Mungkin ada alasan-alasan lain yang menjadi pertimbangan dari DPP PDI Perjuangan untuk bisa akhirnya tidak mendukung Pak Anies untuk. Tapi apakah ya belum sempat terjalin sama sekali komunikasi atau paling nggak inisiasi komunikasi antara Pak Anies dan Bu Mega? Kan kita tahu bahwa Bu Mega berkali-kali menegaskan bahwa ia yang punya hak prerogatif di sana. Iya, yang pasti Pak Anies sangat ingin berkomunikasi, tapi memang belum ada waktu yang pas mungkin. Dan sudah terbuka untuk bisa berbicara dengan Bu Mega khususnya. Tapi komunikasi itu akhirnya berjalan dengan beberapa pihak dari DPP PDI Perjuangan. Contohnya siapa? Ya ada beberapa lah, dengan Pak Rano Karno misalnya, ada Pak Said Abdullah juga komunikasi, dengan Pak Baskara juga komunikasi gitu. Jadi banyak sekali dari PDI Perjuangan yang melakukan komunikasi dari DPP. Niat hati sebetulnya ingin bertemu dengan Bu Mega ini, Pak Pandapotan. Tapi ya kita tahu Bu Mega dalam pidatonya juga cukup keras ya, bahwa siapapun yang ingin masuk ya silakan masuk, jangan mendompleng partai, prinsipnya seperti itu. Apa makna dibalik itu semua, dan betulkah kemudian komunikasi yang tadi diinisiasi itu malah tidak gayung bersambut alias bertepuk sebelah tangan? Kita ranah sampai ke sana kan kita nggak dapat kita ini. Yang jelas bahwa kita kan dengan pidato seperti yang dikatakan Pak Adi Prayitno, memang kita selalu mengutamakan kader. Kader selalu. Pak Pramono itu kan termasuk kader dari PD Perjuangan, mantan sekjen. Sekarang dia menteri di Menteri Kabinet, dia kan mantan sekjen partai. Jadi dia merupakan kader. Jadi dia tidak hanya lepas seperti itu walaupun dia udah di kabinet. Kalau disebutkan bahwa ini memang inisiasi ide ini datang dari DPD, artinya dari akar rumput lah ya. Anda melihat, kok memang ini bertentangan dengan apa yang Anda perjuangkan? Kan kritik terus disampaikan dalam tugas-tugas Anda dan berkali-kali itu disampaikan kepada Pak Anies. Ide apa sih sebetulnya dari awal sehingga pada akhirnya nama Pak Anies itu mencuat dan Anda sebagai sosok yang sering mengkritiknya terpaksa juga harus mendukungnya? Pada akhirnya pun tidak jadi maju lewat PDI partai Anda. Saya pikir kan Anies salah satu aset negara juga. Salah satu orang yang saya pikir dia diminati oleh mungkin dari surveinya yang sangat tinggi, genjetnya yang sangat antusias, yang menginginkan nanti kan ke depan ini kan untuk menggantikan kita kan para generasi muda-muda ini. Jadi kita mau mengharapkan generasi muda ini mau kita tarik. Jadi mudah-mudahan walaupun Pak Anies tidak terpilih kembali bisa mendukung kita supaya kita bisa memenangkan Pak Pramono Anung dan ada partisipasi dari Pak Anies terhadap kita. Tapi bicara kemungkinan dalam politik, tentu juga kita harus melihat bagaimana keterpilihan dalam politik itu juga basisnya adalah dukungan. Dan bicara soal dukungan, kita menghadirkan tokoh Betawi di sini, Bung Bim Benyamin. Bang Bim, Bang Abraham, ini luar biasa nih. Kita lihat sudah ada 2 pasangan calon yang mendaftar dan di sana yang jelas ada disebut-sebut dalam tanda kutip ya, anak Betawi asli gitu. Asli. Sindulah Betawi asli. Tapi lepas dari itu, bagaimana Anda sebagai tokoh Betawi mencermati pergolakan politik di Jakarta? 2 pasangan calon yang sudah masuk. Ya, gini, kita saya tergabung di Poros Jakarta dari beberapa komponen organisasi yang ada di situ ya, banyak sekali. Kita lihat ya, kita menghargai proses konstitusi yang ada selama ini, dan terakhir itu kan besok 29 itu baru close untuk pendaftaran, dan juga baru pendaftaran itu kan belum klarifikasi. Jadi artinya ini sebelum janur kuning melengkung ini, sebelum ada ijab kabul, kita masih ada kesempatan lah, meskipun kecil.
Tapi masih ada, masih tetap ada gitu Kok ya. tersirat saya menangkap menunggu Anies dapat tiket ini? Apa ya? Enggak, bukan gitu. Bapak, ini kan close-nya kan kalau bilang Anies bye-bye itu setelah 29, setelah pengesahan. Iya, kita Tapi masih kasih tanda tanya, Nah, gitu ya kan? kalau ini kan bisa saja, ini kan politik ya, bisa saja sehari itu berubah. Bisa saja ini ada yang menarik dukungan, itu kita kan nggak tahu. Ya kan, narik dukungan terus berubah. Kenapa? Bisa saja itu. Oke. Jadi itu kita hargai itu proses itu sampai besok 29 kan Oke. malam. Oke, saya nanti akan bertanya kepada Anda mengenai Iya. dari akar rumput apa sih yang disampaikan oleh warga Jakarta mengenai sosok pemimpin yang akan memimpinnya ke depan selama 5 tahun mendatang. Kami akan kembali kepada Anda, tetaplah bersama kami dalam The Prime Show. Saat lagi untuk Anda.